Shalom Bapak Ibu, selamat berjumpa dalam program Q&A, Tanya Jawab, dan saya hari ini didampingi oleh Pak Daniel Ginting, hamba Tuhan Gembala yang menggembalakan gereja Indonesia di Kota Kuching, Malaysia. Selamat malam Pak Daniel. Selamat malam Pak Jarod. Ya, berjumpa kembali, kita bahas kasus yang kedua hari ini, saya akan bacakan. Salam Pak, saya seorang ibu dengan 4 anak. Anak kedua perempuan, yang ketiga laki-laki. Oke, 1 dan 4-nya belum diceritakan. Oke, hubungan mereka cukup dekat. Sebentar ya, 4 anak, 2 perempuan. Anak kedua dan yang ketiga laki-laki sangat dekat. Oke, yang kedua dan ketiga. Oke, yang kedua perempuan, yang ketiga laki-laki. Hubungan mereka cukup dekat, hanya anak pertama sangat suka meledek anak yang bungsu. 2, 3 dekat, 1, 4 suka, 1 ngeledek yang keempat, seperti gitu ya. Kadang sampai nangis. Oke. Tapi mereka berdua juga paling akrab. Oke, jadi 1 dan 4 ini suka ledek-ledekan, kadang nangis tapi akrab. 1 akrab 4, 1 dengan 4 akrab, 2 dengan 3 akrab. Oke. Si bungsu bahkan kadang sangat mengidolakan kakak pertamanya. Ya, walaupun kadang suka diledek sampai menangis. Oke. Sayangnya kakak ini kurang bertanggung jawab dan inisiatif. Menurut saya kurang memberi contoh yang benar. Misalnya kalau adiknya main game atau tidak belajar, dia tidak akan menegurnya. Padahal mereka sering berdua. Ya, saya komentari dulu deh. Ya nggak menegur lah, memangnya neneknya atau mamahnya. Kita tidak boleh berharap kakak berlaku seperti mama gitu ya. Nanti adiknya main game masuk ditegur gitu, hubungannya rusak deh. Jadi sebenarnya nggak boleh sih berharap kakaknya bertindak seperti seorang mama ya. Oke, saya mengasuh dan mengajar mereka sejak kecil, juga menjaga toko hingga menurut saya memang perhatian saya ke mereka sangat kurang. Oke, untung sadar ya. Anak ketiga dan keempat bisa membaca karena diajarkan oleh kakak perempuannya waktu itu masih SD. Wah, ini malah kakaknya ngajarin adiknya, udah hebat banget ini ya. Ya harusnya orang tuanya sih, walaupun kakaknya bisa, karena itu bukan tugas kakak kepada adik ya. Nanti dia akan bilang kakaknya hebat, mamanya enggak. Suami saya jarang di rumah. Kelakuannya banyak yang tidak benar di luar sana. Waduh. Pemarah hingga kadang-kadang anak lebih suka kalau dia tidak ada di rumah. Ini namanya toxic father, ayah yang membawa racun. Sampai anaknya lebih suka kalau dia nggak di rumah. Dia tidak pernah mengajar anak-anak kalau bersuara pasti marah. Bahkan waktu anak-anak kecil sering dipukuli. Kalau menurutnya mereka itu berisik. Padahal mereka bercanda tertawa-tertawa. Waduh, bercanda aja dipukuli. Sampai saya pernah bilang kalau nggak mau berisik, yang nurut terus kamu beli robot aja, setel sesukamu. Oh, ini ngomong ke suaminya. Oke, memang sekarang sudah banyak perubahannya, nah, puji Tuhan. Tapi anak-anak jadi susah dekat. Iyalah, kepahitan jadi bercanda dipukulin. Oke. Yang jadi masalahnya sekarang, ini dia, si bungsu sangat tidak mau belajar. Bahkan ada beberapa kali status WA-nya mengejutkan kami. Salah satunya dia menulis I hate my life. Waduh. Usianya baru 13 tahun. Harusnya sih kalimatnya sudah 13 tahun. Ya, karena 13 tahun itu masuk pubertas. Mulai bergejolak. Hormonalnya luar biasa. Kalau laki-laki mulai ada spermanya, kalau perempuan ada sel telurnya. Jadi kalau sekarang dia mulai anak pada masa-masa itu 12-13 tahun memang mulai berani bersikap, menyatakan pendapat. Dan biasanya paling gampang yang menyatakan pendapat itu di sosmed ya, seperti yang dilakukan ini gitu ya. I hate my life, saya benci hidup saya. Bahkan saya pernah menjumpai juga orang lain itu dia ucapkan begitu untuk mamahnya. Jadi beberapa remaja itu, ini bukan kasus yang ini ya, tapi saya bercerita dulu kasus yang lain. Saya pernah menjumpai kasus yang lain itu anak remaja itu bikin status di sosmednya gitu.
saya mau bunuh diri gitu. Saya mau bunuh mama saya Devil, mama saya Isabel gitu. Jadi itu ungkapan anak-anak remaja tentang orang tuanya, dan itu banyak sekali. Papa saya setan gitu ya. Kalau mamanya habis marah-marah, lalu dia bikin status bacot lu begitu. Padahal itu sebenarnya komentar kepada mamanya, cuma dia nggak berani ngomong kan pada mamanya bacot lu gitu, tapi dia bikin status gitu. Dan itu banyak banget. Jadi kalau berbicara parenting remaja gitu ya, lalu saya kumpulkan kasus gitu, waduh, itu karena mereka, maka saya ralat istilahnya gitu, karena mereka sudah 13 tahun. Jadi ini orang tua perlu dibalik nih otaknya, jangan berkata mereka baru 13 tahun, seolah-olah kita nganggap mereka tuh kecil gitu. Tunggu, mereka bukan kecil lagi, tapi belum dewasa. Ya, jadi maka harusnya mereka sudah 13 tahun. Oke, saya sambung lagi di ceritanya dulu, nanti Pak Daniel tambahkan tanggapi ya. Oh iya, waktu dia kelas 2 SD, nah ini boleh baru gitu ya, karena kelas 2. Baru kelas 2 3 SD ada karyawan saya yang ngasih dia lihat video porno. Oke. Umur kelas 2 3 SD. Ini karyawannya ada karyawan saya yang ngasih dia lihat video porno. Akhirnya dia pernah ketagihan porno sendiri, nonton sendiri, ketagihan nonton sendiri lewat YouTube. Tapi sekarang tidak pernah lagi karena kami ingetin dan terus cek. Wah, ini yang saya ragu-ragu nih kalau bilang nggak pernah lagi. Gimana ngontrolnya? Anak zaman sekarang pinter, pergi, apalagi lo pegang gadget. Nggak pegang gadget pun bisa pergi ke rumah temennya, belajar ke temennya, di sekolah. Pakai gadget temennya, pakai gadgetnya sendiri, tapi nonton dia clear chat history, orang tuanya nggak bisa ngecek anaknya habis nonton apa. Ya, jadi mungkin jangan buru-buru mengambil kesimpulan dia nggak nonton lagi. Ya, walaupun kita nggak boleh curiga, tapi lebih baik berjaga-jaga. Jadi ini saya komentarin sekalian ya datanya ya. Nah, akibat buruk lainnya adalah sewaktu dia main dengan sepupunya yang lebih kecil dari dia, dia menusuk duburnya dengan jari. Entah masuk atau tidak, tapi kata sepupunya, anak saya begitu karena karyawan saya juga melakukannya begitu. Oh, jadi memang nggak dengan organ kelaminnya, tapi pakai jarinya. Berarti ini anaknya dulu mengalami pelecehan seksual, ya. Walaupun dengan jari. Si karyawannya, ini menurut saya modus banget nih karyawannya nih, nonton film porno, dikasih film porno, habis itu dilecehkan. Ya, ini sebenarnya karyawannya wah kurang ajar banget. Tapi kata sepupu anak saya begitu karena karyawan saya melakukannya begitu, tapi sewaktu kami tanya, dia bilang mereka tidak melakukan apa-apa padanya. Ya nggak ngaku lah. Ya. Celakanya lagi, adik sepupu saya juga melakukan hal yang sama ke sepupunya yang lain. Waduh. Saya sangat shock sekali dengan hal ini. Saya takut ini jadi masalah berkepanjangan untuk kejiwaannya dan sepupunya, dan takut jika akhirnya orientasi seks mereka kelak malah ke sesama laki-laki. Ya, kekhawatiran yang sangat beralasan. Jadi apa yang harus kami lakukan untuk memulihkan anak-anak ini? Di mana saya bisa melakukan tes DNA untuk mengetahui bagaimana cara didik yang benar. Oke, sebenarnya tesnya bukan DNA ya. Tes bisa sidik jari, bisa personality, ya, bisa ke psikolog. Oke, nanti saya jawab, tapi biar Pak. Mari, Pak Daniel, silakan. Iya, terima kasih Pak Jarot. Buat ibu yang sedang mengalami hal yang diungkapkan oleh Pak Jarot tadi, saya bisa merasakan perasaan beliau. Kalau saya melihat beliau ini sayang sekali sama anak-anaknya, bangga sekali, terutama anak yang perempuan tadi ya. Wah, dia sangat bangga. Tapi ada satu hal yang saya perhatikan di sini, bahwa pendampingan dan juga pendidikan yang perlu ditingkatkan buat anak-anak ini. Sekarang anaknya sudah 13 tahun ya. Ya. Ini kan, iya sekarang anaknya udah 13 tahun. Kalau kita lihat kisahnya ini kan yang paling terlihat sekarang
kejadian ketika anaknya masih SD, ketika kelas 3 SD, ya, kelas 3 SD. Berarti seperti yang Pak Jarod katakan tadi, bahwa anak ini sempat mengalami pelecehan seksual, ya, bahkan modusnya pun ada, di mana karyawan memberikan video porno, dan anak ini mengakui bahwa dia melakukan itu diajar dan pernah dilakukan oleh karyawan tersebut. Dan sekarang kenapa itu boleh terjadi? Ya, mungkin ada pendidikan yang belum dilakukan, mungkin ya, mungkin. Karena anak ini tidak tahu itu salah yang dilakukannya. Tetapi satu hal lagi, saya tahu ibu ini sayang, tapi satu hal lagi, dari sisi anaknya, bahwa anaknya ini juga kita nggak boleh menghakimi bahwa kamu ini salah gitu. Karena mungkin dia lakukan itu, dia nggak tahu kalau itu salah kan gitu. Kalau dia tahu salah, pasti dia nggak lakukan itu. Pasti dia nggak lakukan itu. Nah, jadi pertanyaannya adalah, ada satu tadi dikatakan bahwa ibu ini risau. Jangan-jangan nanti ada kelainan seksual, begitu kan? Kelainan seksual. Jadi pertanyaan ibu ini bagaimana untuk memulihkan anak-anak ini? Bagaimana memulihkan anak-anak ini? Nah, satu hal yang perlu kita ketahui bahwa anak ini sekarang usianya 13 tahun. Nah, ibu, usia 13 tahun itu adalah usia anak masuk remaja. Usia 13 tahun itu di mana mereka sedang mencari jati diri. Usia 13 tahun itu mereka sedang di mana mereka masa-masa idealisnya berkembang. Usia 13 tahun itu di mana mereka sedang mencari figur. Mereka sedang mencari yang namanya teladan, contoh, begitu. Kepada siapa mereka mengidolakan seseorang, maka mereka akan menjadi seperti itu. Nah, ini perlu kita ketahui, yang perlu kita ketahui. Nah, jadi apapun perlakuan anak ini tadi, yang pertama adalah kita jangan menghakimi atau mencurigai dia sampai kita nggak percaya sama dia. Kita harus benar-benar menjadikan diri kita ini jadi sahabat buat dia. Jadi kita menciptakan, ya, yang harus dilakukan adalah kita menciptakan bahwa kita ini menjadi sahabat buat anak kita, sehingga kita itu dapat dipercaya dan dia itu nyaman ketika dia menceritakan apapun yang dialaminya. Ada banyak orang memarahi anaknya. Ada banyak orang memarahi perilaku yang dilakukan anaknya itu. Padahal anaknya itu tidak tahu kalau itu sesuatu yang salah. Ya, dia tidak tahu. Akhirnya dia menikmatinya begitu. Jadi yang pertama adalah jangan dihakimi dulu, jangan dimarah-marahi. Kita jadi sahabat. Kita jadi teladan buat dia. Ya, kita jadi sahabat buat dia. Lalu ketika kita sudah jadi sahabat buat dia, pasti dia percaya sama kita. Dia akan cerita. Dia akan cerita. Apapun dia akan cerita. Ya, apapun dia akan cerita. Karena gini. Ada banyak anak-anak remaja mengalami pelecehan seksual di usia ketika mereka anak-anak. Mereka tidak berani menceritakan kepada orang tuanya. Karena apa? Karena mereka takut. Mereka bingung, takut dan bingung. Ya. Karena kebiasaan kalau cerita dimarah. Kalau cerita dihakimi, ini salah. Nah, tetapi biar ketika kita mengetahui anak ini,
bahwa kita melihat anak ini adalah gambar Allah. Anak ini adalah berharga. Anak ini adalah miliknya Tuhan. Ya, saya selalu katakan bahwa dia adalah imago Dei, gambarnya Tuhan. Kita harus melihat dia dari kacamata Tuhan. Dia berharga. Nah, jadi kita pendekatannya jadi sahabat buat dia. Jadi sahabat buat dia. Baru dia nyaman, baru dia nyaman. Ya, baru dia nyaman. Cara mendidiknya yaitu dengan pola jadi sahabat. Nah, jadi karena kita juga bukan konselor, ibu juga bukan konselor, ibu juga bukan psikolog, ada baiknya juga bukan hanya berdoa, ibu berdoa dengan anak, tetapi perlu dibawa ke konselor juga, Bu. Perlu dibawa ke konselor anak ini supaya dikonseling. Baru nanti konselor itu akan dapat dapat melihat tahapan berikutnya, apakah perlu ke psikolog atau yang lainnya. Jadi begitu. Oke, ya terima Ya, Pak kasih Jarod. Pak Daniel ya. Kepada yang bertanya ini soal pertanyaan tes DNA dan bagaimana cara mengasuhnya, saya sudah jawab secara jabri. Jadi saya tidak bahas di sini, tapi bagi pemirsa yang melihat YouTube program ini, untuk mengetahui gaya pengasuhan, ya itu tidak perlu tes DNA. Tes DNA terlalu mahal, ya 8 sampai 10 jutaan. Tapi bisa tes mengenai keunikan diri. Itu bisa dari foto karakter, temperamen dasar, DISC atau personality, atau tes penelusuran minat bakat untuk jurusannya, dan tes gaya belajar, apakah auditory, apakah belajarnya itu tipe visual, visual tulisan atau visual gambar, atau kinestetik, atau kombinasinya. Juga tes assessment untuk pola motivasi anak. Nah, gaya belajar, bahasa cinta, lalu pola motivasi, pola mengambil keputusan, semuanya ini bisa dites lewat sidik jari. Jadi itu sudah saya jawab secara jabri, tapi bagi Bapak Ibu yang melihat di YouTube, untuk pertanyaan yang memang tadi sempat dibaca gitu ya, bagaimana tes DNA untuk gaya pengasuhan. Untuk gaya pengasuhan, bukan tesnya bukan DNA ya. DNA lebih banyak untuk kesehatan, pola makan yang cocok, buah apa yang dimakan, buah apa yang jangan, dan seterusnya. Nah, saya akan menambahkan dari sisi anak mengalami pelecehan seksual. Nah, kalau yang bertanya ini juga di WA Group Keluarga Bahagia, tapi karena ini direkam di upload di YouTube, maka juga saya ingin sampaikan apa yang sudah saya sampaikan di grup hari ini. Jadi Bapak Ibu yang melihat di YouTube, ya kalau mau mendapat posting setiap hari tips baik parenting atau pernikahan, nanti bisa tulis di kolom pesan YouTube, ya tulis saja pesannya gabung WA Grup Keluarga gitu ya. Tapi saya ingin mengingatkan bahwa di WA Grup Keluarga hari ini baru saja saya posting mengenai pelecehan seksual anak, ya. Kalau nggak membaca dengan teliti, saya ingin bacakan supaya juga yang melihat program ini bisa mendengarnya. Ya. Hari ini saya posting tulisan dari Pak Andi Wijaya, dan ini juga sekaligus undangan untuk seminar gratis. Ya, nah jadi Ibu yang bertanya ini silahkan daftar nih seminar. Ya, tulisannya begini. Dampak pelecehan seksual pada anak sangat beragam. Tetapi potensi anak laki-laki yang dicabuli menjadi G adalah 657% lebih tinggi dibanding potensi menjadi heteroseksual. Potensi anak perempuan yang dicabuli lesbian maka punya potensi 2.200% lebih tinggi dibanding potensi menjadi perempuan heteroseksual. Itu data dari mana? Dari jurnal Achieves Sexual Behavior. Nah, ada lagi data dari jurnal yang sama, 46% G mengalami sexual abuse. Jadi 46% G saat ini
karena pernah mengalami homosexual abuse. Demikian juga kalau soal lesbi, 22% lesbi saat ini waktu kecil mengalami lesbian abuse. Jadi anak laki-laki dilecehkan sama orang laki-laki. Ya, itu kemungkinan menjadi G, yang akhirnya menjadi G atau orang G sekarang ini 46%-nya pernah mengalami hal seperti itu. Jadi ketika dibalik dalam potensi memang persentasenya sangat tinggi sekali. Nah, maka ini butuh penanganan yang sangat khusus supaya, jadi kebanyakan gini, aneh dan ajaib bahwa orang yang diperkosa walaupun itu sakit justru akhirnya cenderung menjadi binal, free sex. Orang yang menjadi dulu korban sodomi akhirnya menjadi pelaku sodomi. Itu emang kayak fenomena yang menarik, ya. Tapi itulah data penelitian. Jadi kemungkinan anak-anak korban ini malah akhirnya menjadi pelaku. Kalau lihat data ini tinggi sekali ya. Nah, makanya ini nggak bisa dibahas hanya dalam Q&A ini. Saya menghimbau aja, silahkan mendaftar seminar gratis yang diadakan oleh Pak Andi Wijaya yang memang mendalami hal-hal seksual baik untuk anak, LGBT maupun pernikahan. Dan terutama LGBT, menurut saya di Indonesia ya saat ini Pak Andi Wijaya dari Yada Institute itu yang paling banyak mendalami kasusnya maupun secara ilmiah dan alkitabiahnya. Ya, jadi saya tidak menambahkan panjang lebar, tapi saran saya ini hal yang serius untuk mencari solusi yang lebih holistik, yang lebih mendalam, ya. Baru setelah itu bisa tahu cara-cara yang lebih tepat supaya yang tidak dikhawatirkan itu terjadi. Karena kalau melihat data ini kan luar biasa, bahwa korban akhirnya menjadi pelaku tinggi sekali. Hampir 50% G saat ini menjadi korban waktu kecil. Jadi itu menurut saya ya memang segala sesuatu yang terjadi itu mempengaruhi, yang terjadi saat masa lalu bisa sampai sekarang ya butuh pemulihan. Kalau singkatnya ya butuh pemulihan. Anak itu butuh kasih orang tuanya. Ini tadi kan orang tuanya sempat cerita nih bahwa dia sibuk di toko sampai ngajari adiknya aja, kakak yang pertama yang ngajarin belajar membaca. Jadi memang anak-anak yang kurang kasih sayang orang tua ini kan bisa jadi korban, bisa jadi pelaku. Karena orang tuanya nggak mengawasi, akhirnya memang ya orang pedo, orang macam-macam gitu ya, menganggap itu anak-anak yang kurang kasih sayang ini kan sebagai sasaran. Maka butuh pertobatan yang luar biasa, ya. Buka tokonya cari duitnya itu memang kita butuh duit. Tapi ketika anak-anak bermasalah dan pernah menjadi korban seperti ini, saatnya untuk mencari uang secara minimalis. Dalam arti yang penting cukup buat hidup dah. Angan-angan ganti mobil lupakan, angan-angan pindah rumah lupakan. Yang penting dapat duit untuk hidup supaya lebih banyak waktu untuk anak-anak. Bermain sama anak, ya ada waktu itu ya bukan waktu untuk ngomelin, marahin gitu ya, berteman, bersahabat, pergi bareng, ngopi bareng, belanja bareng, jalan-jalan bareng, ya cari duit untuk hal itu udah. Mau ganti HP lupakan, mau beli emas lupakan udah. Jadi obsesi-obsesi yang lain karena ini anak-anak pada masa pancaroba semua ini. 13 tahun sampai 17 tahun nanti ya. Ini kalau nggak pendampingan, jadi saya pun ikut khawatir melihat cerita ini gitu ya. Jadi mau nggak mau apalagi ayahnya toksik. Jadi tinggal ya yang sadar ibu lah. Ibu yang sadar, ibu yang perlu sungguh-sungguh memberikan hidupnya bagi anak-anak. Ya. Tidak ada kata terlambat untuk pemulihan, tapi kalau dibiarkan betul-betul akan terlambat. Jadi segera belajar yang lebih sungguh-sungguh mengenai pengasuhan. Toh ibu yang bertanya ini sudah di WA grup keluarga bahagia. Saran saya nih kalau begitu ada kasus ya, kalau dalam keluarga itu istilahnya tuh oke-oke aja lah, nggak ada masalah yang serius. Mungkin baca captionnya udah cukup diberkati. Tapi begitu ada kasusnya pernikahan, apa perselingkuhan,
begitu kita kasih linknya, itu jangan hanya baca captionnya, betul-betul klik YouTube-nya, dengarkan ceramahnya. Kalau masalahnya pengasuhan, maka begitu ada caption dan link mengenai gaya pengasuhan, mengenai parenting, dengarkan, sediakan waktu 1 hari 1 file dilihat, ya kayak 1 hari 1 jam, karena memang didik anak atau pernikahan keluarga ini nggak bisa dipelajari hanya dengan Q&A yang 20-30 menit. Benar-benar butuh belajar secara keseluruhan untuk dapatin konsepnya, komitmennya, hatinya, nilai-nilainya, dan itu toh sekarang menjadi mudah tersedia. Ya, apalagi dikasih caption tujuannya supaya oh ini berarti ini yang saya butuhkan, lalu buka. Kalau memang ini saya nggak butuh, nggak usah dibuka linknya. Makanya kalau yang memang ada kasus, benar-benar mulai amati, belajar lebih dalam. Kan tinggal diklik aja udah istilahnya itu udah menunya udah saya sajikan gitu ya. Ini captionnya ini, linknya ini gitu. Daripada pergi ke psikolog, bikin appointment, perginya ke sana, bisa Zoom sih. Tapi 1 jam 1 juta, 1 jam 1 juta. 1 juta 1 jam tadi 30 menit dengerin. Jadi psikolognya ngomongnya cuma setengah jam. Itu kan isinya jangan-jangan yang saya sampaikan dalam YouTube saya itu 5-10 kali lebih berbobot daripada yang disampaikan psikolog tadi. Ya, saya bukan sombong, tapi saya belajar cukup lama, gitu ya. Saya menjadi seorang coach, menjadi pendidikan magister, bahkan doktoral, setelah teologi ya, tapi dalam hal coach, mengenai behavior, mengenai temperamen dasar. Jadi makanya kalau orang mau konseling atau coach gitu kan, kenapa tarifnya sampai 10 juta, 25 juta? Ya kan memang kalau coach tarifnya jauh lebih tinggi daripada seorang konselor. Tapi kan saya berikan gratis nih. Ya, tapi ya memang kadang-kadang teman saya bilang, Pak Jarod jangan digratisin nanti nggak dihargai, nggak apa-apa lah. Ya, tapi saya ingin menekankan sekarang ini ya banyak pelajaran yang kita sudah berikan itu disimak, itu saya percaya karena pelajaran saya kan bukan murni psikologi atau murni NLP ya, Neuro Linguistic Programming, ilmu-ilmunya coach, saya lebih banyak kebenaran firman Tuhan. Yang saya yakin ada kuasa di dalam pemulihan. Ya. Tapi juga tidak murni teologi ya, sehingga tidak ada dasar-dasar sistematika ilmiahnya. Jadi antara dasar ilmiah, tapi solusinya adalah Alkitabiah. Jadi saya hanya mendorong Ibu yang bertanya ini untuk belajar lebih lanjut. Ya, Tuhan memberkati.